Halo, halo, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Adi Prasetyo di channel ini. Mari kita terus bersama-sama bergandeng tangan untuk menjaga negara kesatuan Republik kita, Indonesia. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mau bahas satu topik yang sangat menarik ya, di mana beberapa saat yang lalu Gus Yakut sedang membuka konferensi besar GP Ansor di Kalimantan Selatan. Di dalam pemaparannya, teman-teman, Gus Yakut sangat mengatakan dan menekankan di sana bahwa tantangan ke depan adalah tantangan kebinekaan yang terus merongrong kehidupan bangsa ini, teman-teman. Di dalam konferensi itu, Gus Yakut menyatakan bahwa ex-HTI dan FPI, teman-teman, itu terus bergerak dengan masif di bawah tanah. Maka dari itu, di tengah-tengah konferensi itu, Gus Yakut memberikan perintah tegas kepada GP Ansor. Wah, apa ya perintahnya, teman-teman? Coba kita tengok ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya, teman-teman, Gus Yakut Khalil Qomas membuka konferensi besar Konbes ke-25 GP Ansor di Kalimantan Selatan. Gus Yakut meminta GP Ansor juga turut serta menghadapi tantangan kebinekaan di masa depan. Salah satunya adalah aktivitas aktivis HTI dan ex-FPI, teman-teman. Inilah yang diungkapkan Gus Yakut pada konferensi itu. Kemudian Gus Yakut juga memaparkan bahwa tantangan kebinekaan masih saja muncul. Tantangan itu masih saja muncul, kemudian ada juga kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tool atau alat untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Artinya adalah di luar sana, teman-teman, kalau kita mengacu daripada perkataan Gus Yakut, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok agama yang bergerak untuk memecah belah bangsa ini. Karena mereka punya kepentingannya sendiri sesuai dengan kelompoknya, teman-teman. Wah, ini kita perlu waspada, teman-teman. Nah, di tengah-tengah itu, teman-teman, Gus Yakut mengatakan pemerintah memang telah mampu membubarkan HTI dan FPI. Tetapi dia bilang, tetapi teman-teman, menurut Gus Yakut, ex-anggota organisasi itu masih terus bergerak. Wow, ini jelas-jelas teman-teman, ini Menteri Agama yang berkata loh ya, bukan saya. Berarti memang organisasi-organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah itu, umat mereka masih bergerak, teman-teman. Dengan masif malah. Kemudian Gus Yakut juga bilang bahwa meskipun kita mampu membubarkan HTI dan FPI, tapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka sendiri. Ini yang perlu kita patut waspadai juga sebagai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya teman-teman ya. Kalau Gus Yakut sebagai Menteri Agama, dia mau mengatakan dengan jelas macam ini, berarti tantangan kebinekaan ke depan itu justru akan semakin runcing kawan-kawan. Karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang disebutkan Gus Yakut, itu masih saja melakukan aktivitasnya untuk memperjuangkan kelompoknya. Wah, kita perlu waspada dan kita perlu berdoa sebagai orang Kristen, teman-teman ya. Kemudian di sana juga dia mengatakan, Gus Yakut juga mengatakan, GP Ansor tak boleh membiarkan pemerintah sendiri untuk menghadapi ex-anggota HTI dan EPI itu. Jadi ceritanya, Gus Yakut meminta dukungan kepada GP Ansor. Karena GP Ansor adalah terdepan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu saya katakan ya dan benar. Sebagai orang Kristen saya melihat memang GP Ansor, Banser, mereka semua adalah orang-orang yang cinta kepada Nusantara ini. Negara kesatuan Republik Indonesia ini, teman-teman. Dan di sana dikatakan juga tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara, petugas keamanan untuk menghadapi mereka sendiri. Saya sepakat dengan hal ini.
ex-HTI, ex-EPI yang sejenis itu kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara saja untuk menghadapinya sendiri. Jelasnya. Jadi di dalam bagian ini, Gus Yakut pun juga ingin mengajak GP Ansor untuk menghadapi ex-anggota daripada HTI dan EPI. Karena kedua organisasi itu, walaupun sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun menurut Gus Yakut, mereka masih bergerak dengan cara masif. Ini yang justru bahaya bagi negara kita, teman-teman. Jadi perkataan Gus Yakut ini jangan dipandang sederhana, tapi kita harus memandangnya sebagai koridor peringatan buat kita sebagai orang Kristen. Meskipun kita tidak secara langsung diminta oleh Gus Yakut, teman-teman, kita perlu mendoakan bangsa ini. Secara khusus, Gus Yakut bersama-sama dengan aparatur negara, bahkan dengan GP Ansor dan Banser ataupun yang lainnya yang mendukung Gus Yakut. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan video ini saya mau apresiasi teman-teman, bahwasannya Gus Yakut menurut saya, pengamatan saya, dia memang memunculkan sebagai seorang menteri semua agama. Buktinya apa? Kalau teman-teman itu pergi ke website daripada Kemenak sekarang, di situ sudah ada khotbah-khotbah orang Kristen, renungan orang Kristen, dari Katolik, bahkan dari Hindu, Buddha, ayat-ayat suci, kitab-kitab agama-agama yang diakui di Republik ini, semua ada tertera di website Kemenak negara kita. Itu artinya adalah sebagai Menteri Agama, Gus Yakut sudah menunjukkan bagaimana rasa toleransi beragama itu. Meskipun hanya dengan mencantumkan ayat-ayat suci di website Kemenak, saya pikir itu adalah sebuah terobosan yang sangat baik. Apalagi dikatakan di dalam sambutannya di konferensi besar itu, Gus Yakut juga ingin GP Ansor membantunya untuk menghadapi umat-umat ex-HTI dan FPI yang intoleran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, teman-temanku, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dilakukan Gus Yakut juga boleh menjadi inspirasi buat kita. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk kita menghargai kebinekaan di bangsa ini. Kita menghargai rasa toleransi di negara ini, teman-teman. Perjuangan Gus Yakut sudah luar biasa. Bagaimana dia bertindak sebagai menteri semua agama, bukan menteri agama tertentu saja. Buktinya ternyata juga Gus Yakut juga memberikan peraturan tentang toa masjid. Walaupun itu pro dan kontra teman-teman, tapi saya pikir itu kebesaran hati Gus Yakut dan teman-teman Nahdlatul Ulama yang mendukungnya. Mari kita sama-sama teman-teman sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kita dukung pemerintah kita untuk terus berkarya bagi bangsa ini. Mari sama-sama kita terus suarakan tentang kebinekaan bangsa ini. Supaya banyak orang itu punya rasa toleran sesama sebangsa dan setanah air. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video singkat ini. Bagi kalian yang beragama Kristen, saya minta kalian untuk berdoa bagi bangsa ini. Secara khusus kita berdoa untuk kebinekaan bangsa ini. Supaya bangsa ini terus bisa maju di dalam kebinekaannya. Dan kiranya Tuhan melawat bangsa negara kita. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam toleransi, salam NKRI, harga mati. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.